Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasyanisi Jasmin, absen 17 dari kelas 10E. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu konsep ilmu ekonomi itu gimana. Ketika belajar ilmu ekonomi, sebenarnya membahas tentang apa sih? Apakah ilmu ekonomi itu ilmu tentang uang atau ilmu tentang gimana caranya seseorang jadi kaya? Di materi ini kita akan membahas pengantar ilmu ekonomi, pengertian, sejarah, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, dan yang terakhir pembagian ilmu ekonomi. Ada yang namanya skala prioritas, menentukan pilihan yang baik, barang atau jasa yang menurutnya penting atau nggak penting. Dan ada juga trade-off. Trade-off itu pertukaran. Fenomena ketika kita memilih sesuatu, kita harus mengorbankan pilihan-pilihan yang lainnya. Dan yang terakhir ada biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang ini muncul setelah adanya pengorbanan. Setelah memilih satu pilihan, beberapa pilihan yang dikorbankan itu disebut biaya peluang. Pengertian ilmu ekonomi menurut Xenophon, oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti mengurus atau mengatur. Jadi, ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi atau klasik lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith, Wealth of Nations. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir satu abad kemudian 1890 melalui penerbitan Principles of Economics oleh Alfred Marshall. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan segala sesuatu untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Pertama, ada macam-macam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan menurut intensitas, kebutuhan menurut waktu, kebutuhan menurut sifat, dan yang terakhir kebutuhan menurut subjek. Dan yang kedua, ada macam-macam barang pemenuh kebutuhan, yaitu menurut cara mendapatkannya, menurut tujuan kegunaannya, menurut proses pembuatannya, dan yang terakhir menurut hubungannya dengan barang lain. Macam-macam kebutuhan manusia dapat kita kelompokkan sebagai berikut, yaitu kebutuhan menurut intensitas. Ada kebutuhan primer, kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Contoh, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, kompor, bantal, barang elektronik, olahraga, hiburan, dan lain-lain. Kebutuhan tersier, kebutuhan ketika berpendapat tinggi dan kebutuhan akan barang mewah. Contoh, perhiasan, mobil mewah, berwisata ke luar negeri, baju branded, dan lain-lain. Kebutuhan menurut waktu. Ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditunda dan kebutuhannya harus dipenuhi sekarang juga. Contoh, ketika sakit membutuhkan obat. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup atau kebutuhan yang bisa ditunda dan dapat dipenuhi di kemudian hari. Contoh, dana pensiun, rencana pergi keluar kota atau luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifat. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan yang dirasakan secara fisik. Contoh, berolahraga. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang dirasakan secara batin. Contoh, kasih sayang dan ibadah. Kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan individu, kebutuhan bagi pribadi, perorangan. Contoh, kebutuhan motor bagi seseorang pegawai untuk berangkat kerja.
Kebutuhan sosial, kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang, contoh sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Macam-macam barang pemenuh kebutuhan dapat kita kelompokkan sebagai berikut, yaitu menurut cara pendapatkannya. Barang ekonomi, barang yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, contoh, untuk memperoleh bensin harus beli terlebih dahulu. Dan yang terakhir, barang bebas, barang yang tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, contoh, udara dan sinar matahari. Dan yang kedua, menurut tujuan kegunaannya, barang konsumsi, barang siap pakai tanpa harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, contoh, sendok dan garpu. Dan yang kedua, barang produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, contoh, bahan baku, mesin, dan lain-lain. Ketiga, menurut proses pembuatannya, barang mentah, barang yang belum siap pakai dan perlu proses pengolahan, contoh, kapas, karet, dan lain-lain. Barang setengah jadi, barang yang sudah diolah tetapi belum menjadi produk akhir, contoh, benang jika diolah menjadi kain. Dan yang terakhir, barang siap pakai, barang yang siap konsumsi, contoh, tas, sepatu, dan lain-lain. Keempat, menurut hubungannya dengan barang lain, barang komplementer, barang yang akan berguna jika kedua barang digunakan secara bersamaan, contoh, kuota internet dan gawai. Dan yang terakhir, barang substitusi, barang yang fungsinya dapat menggantikan fungsi barang lain, contoh, daging ayam dapat mengganti daging sapi. Kelangkaan, dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan itu terbatas, maka akan mengakibatkan scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan, kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Kelangkaan akan menimbulkan pilihan, yaitu choices. Pilihan yang timbul karena kebutuhan yang tidak terbatas namun tidak bisa dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang langka. Dan kita sudah sampai ke materi pembahasan yang terakhir, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Mikroekonomi mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, contoh, penetapan harga, elastisitas, kepuasan konsumen, optimalisasi produk. Makroekonomi, studi perekonomian secara agregat, keseluruhan, dan global, contoh, pencegahan inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, ekspor impor, kurs perbankan. Ekonomi deskriptif, pembahasan tentang suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu saja, contoh, ekonomi Indonesia pada akhir tahun 90. Ekonomi terapan, kerangka pengertian dari analisis ekonomi dirumuskan menjadi kebijakan, pedoman, atau standar untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu, contoh, kebijakan harga maksimum diterapkan ketika harga-harga barang melambung tinggi. Ekonomi positif, membahas fakta dan hubungan antar peristiwa ekonomi, contoh, jika produksi semen turun maka harga semen naik. Ekonomi normatif, membahas saran, pertimbangan, dan etika. Biasanya ada kata-kata seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Contoh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan pemerataan pendapatan. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika bila ada salah kata karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.